Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizbibi dari Prodi Akuntansi NPM 2041 2018. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya sebagai wahyu yang harus diimani dan diikuti oleh umat Islam. Kitab-kitab tersebut mengandung petunjuk yang lengkap dan sempurna untuk umat manusia. Apa saja kitab-kitab Allah yang diturunkan? Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak kitabnya sepanjang sejarah umat manusia. Tetapi ada 5 kitab utama yang harus diyakini oleh umat Islam, yaitu Al-Taurat, yakni kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat berisi hukum-hukum dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Al-Injil, yakni kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Injil berisi ajaran kasih sayang dan petunjuk bagi umatnya. Al-Zabur, yakni kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur berisi pujian dan zikir kepada Allah serta petunjuk moral. Dan yang terakhir, Al-Quran, yakni kitab yang terakhir dan paling sempurna diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk hidup bagi umat Islam sepanjang masa. Al-Quran adalah wahyu yang tidak mengalami perubahan dan tetap terjaga kemurniannya hingga hari kiamat. Apa fungsi kitab Allah? Setiap kitab tersebut mengandung wahyu dan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan umat yang menerimanya. Fungsi utama kitab Allah adalah sebagai berikut. A. Sebagai petunjuk hidup. Kitab-kitab Allah memberikan pedoman bagi umat manusia untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. B. Sebagai sumber hukum. Kitab-kitab Allah berisi hukum-hukum yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kehidupan pribadi umat manusia. C. Menumbuhkan kepedulian sebagai wahyu yang mengingatkan. Kitab-kitab Allah berfungsi untuk mengingatkan umat manusia agar selalu mengingat Allah dan mengikuti jalannya. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab yang terjaga kemurniannya dari perubahan. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menjaga Al-Quran sampai akhir zaman, sehingga tidak ada satupun ayat yang dapat diubah atau digantikan. Tanggung jawab umat Islam terhadap kitab Allah. Tanggung jawab umat Islam terhadap kitab Allah diantaranya adalah sebagai berikut. Membaca dan memahami, yaitu umat Islam harus membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Menyebarkan ajaran, yaitu umat Islam juga berkewajiban untuk menyebarkan ajaran Al-Quran kepada orang lain dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Menghormati kitab Allah, yakni menghormati dan menjaga kemuliaan kitab-kitab Allah adalah kewajiban setiap muslim, termasuk tidak merendahkan atau mengubah isinya. Perbedaan dan kesamaan antara kitab-kitab Allah. Berikut adalah perbedaan dan kesamaan antara kitab-kitab Allah. Kesamaan kitab-kitab Allah. 1. Sumber yang sama berasal dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Tujuan utama sebagai petunjuk hidup. 3. Menuntun kepada keesaan Allah atau tauhid. 4. Mengajarkan moral dan etika yang serupa. 5. Keberadaan hari kiamat. 6. Perintah dan larangan. Perbedaan kitab-kitab Allah. 1. Penurunan dan waktu. 2. Isi dan hukum. 3. Kelengkapan. 4. Keabadian dan pemeliharaan. Dan yang terakhir 5. Nabi yang menerima wahyu. Apa kaitannya dengan rukun iman? Iman kepada kitab Allah merupakan bagian dari rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah. Sebagai bagian dari rukun iman, umat Islam diwajibkan untuk meyakini kebenaran kitab-kitab yang diturunkan Allah dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Dengan mengimani kitab-kitab Allah, seorang muslim akan lebih memahami petunjuk hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata baik dalam pengucapan maupun gerakan, saya mohon dimaafkan.
Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.